Di pinggiran kota Pekalongan, Jawa Tengah, sebuah desa kecil bernama Kaliwungu mendadak menjadi pusat horor yang mengguncang seluruh negeri. 53 mayat janda ditemukan tanpa busana, tersusun rapi di gudang konveksi tua yang sudah lama terbengkalai. Tubuh-tubuh itu penuh luka sadis, mata membelalak kosong, dan tangan terikat dengan kain batik bermotif aneh. Awalnya, polisi menduga ini ulah sindikat perdagangan manusia, namun penyelidikan mengarah pada seorang sales wanita cantik bernama Widya Saraswati, yang dikenal ramah dan memikat dengan senyumnya yang menawan. Widya, di balik pesonanya, menyimpan rahasia kelam. Ia adalah putri dari seorang janda yang hancur hidupnya akibat koperasi abal-abal di desa itu, yang dulu menipu puluhan warga hingga berujung pada kematian tragis ibunya, Sumina. Didorong dendam yang membara, Widya menjelma menjadi pemburu berdarah dingin, menargetkan para janda yang terlibat dalam koperasi tersebut. Dengan cerdas, ia menggunakan pekerjaannya sebagai sales untuk mendekati korban, menyisipkan teror psikologis sebelum mengeksekusi mereka dengan kejam. Setiap pembunuhan dirancang dengan simbolisme mistis, menggambarkan ritual balas dendam yang terhubung dengan kebudayaan lokal Pekalongan, batik, mantra Jawa, dan cerita hantu setempat seperti Wewe Gombel dan Tuyul. Inspektur Galis Santoso, penyidik muda yang keras kepala, mulai mencium keanehan dalam pola pembunuhan ini. Bersama Bribtu Sari Wulandari, ia menyelami rahasia kelam desa, mengungkap keterlibatan kepala desa, Sumardi, dalam koperasi penipu itu. Namun, semakin dekat mereka pada kebenaran, semakin kuat aura mistis yang mengintai. Suara tangisan di malam hujan, bayangan hitam di gudang konveksi, dan bisikan mantra yang seolah hidup. Widya, dengan kecerdasan dan dendamnya, selalu selangkah lebih maju, menjerat polisi dalam permainan kucing-kucingan yang penuh plot twist tak terduga. Di klimaks cerita, pertarungan antara hukum, dendam, dan kekuatan gaib memuncak di gudang konveksi, mengungkap rahasia yang lebih gelap dari sekadar pembunuhan. Sebuah kutukan kuno yang bangkit akibat darah yang tertumpah. Dini hari di desa Kaliwungu, pinggiran kota Pekalongan, terasa seperti dunia yang terputus dari waktu. Kabut tebal menyelimuti jalan tanah yang licin, menyapu sawah-sawah yang diam dalam kegelapan, dan merayap masuk ke celah-celah gudang konveksi tua di tepi Sungai Comal. Udara berat, syarat dengan bau tanah basah bercampur anyir yang tak bisa dijelaskan, seolah alam sendiri sedang menahan napas. Pohon-pohon beringin di ujung desa berdiri tegak, daun-daunnya bergoyang pelan meski tak ada angin, seakan berbisik tentang rahasia yang terkubur. Di kejauhan, suara anjing menggonggong nyaring, tapi tiba-tiba terhenti, digantikan keheningan yang lebih mencekam. Mbah Sukir, seorang penjaga malam berusia 60 tahun, melangkah perlahan di sepanjang jalur setapak menuju gudang konveksi yang sudah lama tak beroperasi. Lentera minyak di tangannya mengeluarkan cahaya kuning redup, bergoyang-goyang, menciptakan bayangan yang menari-nari di tanah. Jenggotnya yang putih bergoyang tertiup udara dingin, dan matanya yang sayu terus memindai kegelapan. Malam ini terasa berbeda. Biasanya, ia mendengar suara jangkrik atau katak dari sawah, tapi malam ini hanya ada keheningan yang menusuk tulang. Astagfirullah, gumamnya pelan, mencoba menenangkan debaran jantung yang tiba-tiba tak karuan. Ia merasa ada yang mengawasi dari balik kabut, meski tak ada siapa-siapa di sekitarnya. Gudang konveksi itu berdiri di ujung desa, bangunan tua dari kayu dan seng yang sudah lapuk, dengan pintu besi berkarat yang selalu terkunci. Dulu, tempat ini adalah pusat keramaian, tempat para ibu menenun kain batik dengan motif parang dan kaum khas Pekalongan. Kini, gudang itu hanya dikenal sebagai tempat angker, di mana warga sering mendengar suara tangisan samar atau melihat bayangan hitam melintas di balik jendela pecah. Mbah Sukir menghentikan langkahnya di depan pintu gudang. Lentera di tangannya bergetar, cahayanya memantul pada gembok besar yang berkilau basah karena embun. Ia menarik napas dalam, mencium bau aneh. Bukan bau kain atau kayu lapuk, melainkan sesuatu yang lebih tajam, seperti darah yang mengering. "Ya Tuhan, iki opo iki?" bisiknya dalam bahasa Jawa, suaranya gemetar. Ia menggenggam tasbih kayu di saku celananya,
berusaha mengusir rasa takut yang merayap di tulang punggungnya. Tiba-tiba, dari dalam gudang terdengar suara pelan, seperti kain yang diseret di lantai. Sukir menelan ludah, jantungnya berdetak kencang. Ia mendekatkan lentera ke celah pintu, berusaha melihat ke dalam. Kabut di sekitarnya seolah hidup, berputar perlahan seperti asap kemenyan, dan di dalam kegelapan gudang, ia melihat sesuatu, sesosok bayangan yang tak jelas, seperti wanita dengan rambut panjang terurai, berdiri diam di sudut ruangan. "Siapa iku?" teriak Mbah Sukir, suaranya pecah. Lentera di tangannya hampir jatuh. Tak ada jawaban, hanya suara tetesan air yang kini terdengar lebih jelas, seperti darah yang menetes dari langit-langit. Dengan tangan gemetar, ia meraih kunci di sakunya dan membuka gembok dengan susah payah. Pintu besi itu berderit keras saat didorong, mengeluarkan suara seperti jeritan yang teredam. Bau anyir kini begitu kuat, menusuk hidungnya, membuat perutnya mual. Ia melangkah masuk, lentera di tangan mengayun pelan, menerangi tumpukan kain batik yang berserakan di lantai. Namun, apa yang dilihatnya membuat tubuhnya membeku. Di tengah gudang, di bawah sinar lentera yang redup, terlihat 53 tubuh wanita tanpa busana, tersusun rapi membentuk motif parang raksasa di lantai. Kulit mereka pucat seperti lilin, mata membelalak kosong menatap langit-langit, dan tangan mereka terikat erat dengan kain batik bermotif aneh, motif yang tak pernah dilihat Mbah Sukir sebelumnya, seperti ular yang melilit. Luka sayatan dalam menganga di leher dan dada mereka, darah kering membentuk pola seperti mantra Jawa kuno. Di sudut ruangan, sebuah kain batik besar tergantung, bergoyang pelan seolah ditiup angin yang tak ada. Di kain itu, tertulis kata-kata dalam aksara Jawa dengan tinta merah, "Darah embayar dosa." Mbah Sukir menjerit, lentera jatuh dari tangannya, dan api kecil dari minyak menyambar kain di lantai. Cahaya api menerangi gudang, memperlihatkan detail mengerikan. Setiap tubuh memiliki tanda bakar kecil di pergelangan tangan, seperti cap dari besi panas berbentuk tuyul. Napas Sukir tercekat, kakinya lemas, dan ia jatuh terduduk. "Wewe Gombel, iki ulahe Wewe Gombel," gumamnya, suaranya nyaris tak terdengar. Di kejauhan, suara tangisan wanita terdengar samar, bercampur dengan bisikan mantra yang seolah keluar dari dinding-dinding gudang, "Wong sing dosa bakal ilang saka bumi." Pagi itu, desa Kaliwungu berubah menjadi lautan kepanikan. Warga berbondong-bondong mendekati gudang setelah jeritan Mbah Sukir menggema di seluruh desa. Para ibu menutup mulut dengan jarik, anak-anak menangis ketakutan, dan para bapak saling berbisik tentang kutukan yang selama ini hanya jadi cerita malam. "Iki ora manusia sing lakoni," kata seorang petani, tangannya gemetar memegang cangkul. "Iki arwah sing balas dendam." Kepala desa, Sumardi, tiba dengan wajah pucat, keringat membasahi kemeja batiknya. "Tenang, tenang kabeh. Polisi bakal teka," serunya, tapi suaranya rapuh, seolah menyembunyikan ketakutan yang lebih dalam. Di tengah kerumunan, seorang wanita muda berdiri di kejauhan, menyaksikan kekacauan dengan senyum tipis. Widya Saraswati, sales mobil berusia 30-an, mengenakan blazer batik modern dengan motif kaung yang elegan. Rambutnya tergerai rapi, dan matanya yang tajam menyapu warga yang panik. Di tangannya, ia memegang map berisi brosur mobil, tapi di dalam hatinya, ia mendengar suara ibunya, Suminah, berbisik, "Waktunya wis teka, Widya. Balas kabeh." Ia melangkah pergi, bayangannya menyatu dengan kabut, seolah hantu yang tak pernah ada. Di belakangnya, gudang konveksi tetap berdiri diam, menyimpan rahasia yang lebih gelap dari malam itu sendiri. Langit di atas desa Kaliwungu berwarna kelabu, seolah menolak cahaya matahari pagi itu. Kabut masih bergelayut di antara sawah dan pohon-pohon beringin, membawa aroma tanah basah bercampur sesuatu yang busuk, seperti daging yang ditinggalkan terlalu lama. Suara sirene polisi menggema, memecah keheningan yang mencekam sejak penemuan 53 mayat janda di gudang konveksi semalam. Warga berkumpul di balai desa, wajah mereka penuh ketakutan, berbisik tentang kutukan dan arwah yang bangkit. Di sudut desa,
Pohon beringin besar yang konon menjadi sarang wewe gombel berdiri angker, daun-daunnya bergoyang pelan, seolah menyanyikan lagu kematian. Mbah Sukir, yang masih gemetar setelah menemukan mayat-mayat itu, duduk di beranda rumahnya, memegang tasbih kayu dengan tangan yang tak henti bergetar. Matanya kosong, menatap ke arah gudang konveksi yang kini dijaga ketat oleh garis polisi. "Aku weruh dheweke," bisiknya pada tetangganya, Pak Joko, yang datang membawa teh hangat. "Wewe gombel, dheweke ana ing gudang iku. Rambute dawa, matane abang kaya getih, lan suarane kaya tangisan sing ora mandheg." Pak Joko menggeleng, tapi bulu kuduknya berdiri. Ia tahu cerita wewe gombel, hantu janda yang menculik dan menghukum di malam gelap, bukan sekadar dongeng di Kaliwungu. Warga kerap melihat bayangan perempuan di bawah beringin itu, terutama saat hujan deras, dengan suara tawa yang berubah menjadi jeritan. Di balai desa, Inspektur Gali Santoso berdiri di depan papan besar, menempelkan foto-foto korban yang diambil dari gudang. Wajah-wajah pucat itu menatap kosong, mata mereka seolah menyimpan rahasia yang tak terucap. Bribtu Sari Wulandari, yang berdiri di sampingnya, mencatat setiap detail dengan tangan gemetar. "Pak, lihat ini," katanya, menunjuk sebuah foto close-up. Di pergelangan tangan salah satu korban, ada tanda bakar berbentuk wajah kecil dengan mata besar, mirip gambaran tuyul dalam mitos Jawa. Galih mengerutkan kening, merasakan hawa dingin menyelinap di punggungnya. "Ini bukan cuma pembunuhan biasa," gumamnya. "Ada yang sengaja main-main dengan mitos desa." Sementara itu, di ujung desa, Widya Saraswati melangkah santai di jalan setapak, membawa map brosur mobil yang kini menjadi topeng sempurnanya. Blazer batiknya bermotif parang berkilau di bawah sinar matahari yang redup, dan senyumnya manis seperti madu, tapi matanya menyimpan kegelapan yang tak terbaca. Ia berhenti di depan rumah Bu Ratmi, janda paruh baya yang dulu menjadi bendahara Koperasi Sukamaju. "Pagi, Bu Ratmi," sapa Widya dengan suara lembut, seolah tak ada horor yang mengguncang desa. "Ada mobil baru, cicilan ringan. Cocok buat keluarga ibu." Ratmi, yang wajahnya pucat karena kabar mayat-mayat itu, menggeleng cepat. "Ora usah, Mbak. Aku ora butuh mobil saiki. Desa iki lagi ora aman." Widya hanya tersenyum, tapi tatapannya tajam, seperti pisau yang mengiris perlahan. "Oh, tenang, Bu. Aku cuma mampir. Tapi, hati-hati di malam hari, ya. Kata orang, wewe gombel lagi keluyuran." Malam itu, hujan deras mengguyur Kaliwungu, mengubah jalan tanah menjadi lumpur yang licin. Angin menderu, membawa suara seperti tangisan panjang yang terputus-putus, seolah datang dari gudang konveksi yang kini diterangi lampu sorot polisi. Bu Ratmi duduk di kamarnya, pintu dan jendela terkunci rapat. Di tangannya, ia memegang sehelai kain batik yang tiba-tiba muncul di depan pintunya pagi tadi, dibungkus plastik bening. Motif kain itu aneh, bukan parang atau kawung biasa, melainkan gambar wajah perempuan dengan mata merah dan mulut terbuka lebar, seperti sedang menjerit. Di sudut kain, tertulis mantra Jawa kuno dengan tinta merah, "Sing dosa bakal kepepet ing bayangan." Ratmi menjerit pelan, kain itu jatuh dari tangannya, dan tiba-tiba lampu di kamarnya berkedip-kedip, lalu padam. Dari balik jendela, bayangan hitam bergerak cepat, seperti asap yang hidup. Ratmi menutup mulut, napasnya tersengal. Ia mendengar suara tawa pelan, bercampur dengan tangisan, seperti suara ratusan wanita yang menderita. "Wewe gombel, dheweke tekaan aku," bisiknya, tubuhnya gemetar. Ia merangkak ke sudut kamar, memeluk lutut, tapi suara itu semakin keras, kini bercampur dengan derit pintu yang seolah dibuka paksa meski terkunci. Bayangan di jendela kini jelas. Sosok perempuan dengan rambut panjang terurai, wajahnya tersembunyi dalam kegelapan, tapi matanya merah menyala seperti bara. Tangan kurusnya yang penuh luka mengetuk kaca, pelan tapi penuh ancaman, seolah berkata, "Kowe wis ora bisa melayu." Di pos polisi sementara, Sari Wulandari terbangun dari tidur singkatnya di kursi. Ia merasa ada yang salah.
Napasnya terasa berat, dan di telinganya, ia mendengar bisikan samar dalam bahasa Jawa, "Darah caluk darah." Ia melompat berdiri, menyalakan senter, dan berlari ke rumah Bu Ratmi setelah mendapat telepon panik dari tetangga. Saat tiba, pintu rumah Ratmi sudah terbuka lebar, meski kunci masih utuh. Di dalam, Ratmi terduduk di lantai, wajahnya pucat seperti mayat, memeluk kain batik itu erat-erat. "Dheweke teka, Mbak. Wewe Gombel teka," katanya dengan suara parau, matanya kosong. Sari menatap kain di tangan Ratmi, dan bulu kuduknya berdiri. Di sudut kain, selain mantra, ada tanda kecil yang sama seperti di tubuh korban, cap bakar berbentuk tuyul. Sari segera menghubungi Galih, suaranya gemetar. "Pak, ada sesuatu yang salah di sini. Ini bukan cuma pembunuh manusia. Ada sesuatu yang lain." Galih, yang sedang memeriksa berkas di pos, menutup telepon dengan wajah tegang. Ia teringat kata-kata Mbok Sari, dukun desa, yang kemarin memperingatkan tentang kutukan batik, "Kain sing dirajut karo dendam bakal urip, lan dheweke bakal ensing dosa." Ia menatap foto Widya Saraswati di papan investigasi, senyumnya yang manis di brosur mobil terasa seperti topeng yang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di kontrakan kecilnya, Widya duduk di depan cermin, riasannya sudah dihapus, wajahnya pucat namun matanya menyala seperti bara. Di meja di depannya, terbuka sebuah kotak kayu berukir motif parang. Di dalamnya, ada tumpukan kain batik, masing-masing dengan nama-nama janda yang ditulis dengan darah kering. Ia mengambil sehelai kain, mengusapnya perlahan, dan berbisik, "Ibu, Ratmi wis rasakna wedi. Siji maneh, lan Sumardi bakal nyusul." Di luar, hujan semakin deras, dan dari balik jendela, bayangan Wewe Gombel seolah berdiri di kejauhan, menatap Widya dengan mata merah menyala, seolah menyetujui langkahnya. Suara tangisan menggema, bercampur dengan mantra yang terucap dari bibir Widya, "Wewe Gombel, bantu aku. Balas kabeh sing larani ibu." Malam itu, desa Kaliwungu bukan lagi sekadar desa kecil yang tenang. Ia telah menjadi panggung horor, di mana bayangan Wewe Gombel menari di antara kabut, kain batik hidup dengan dendam, dan Widya Saraswati melangkah sebagai algojo yang membawa kematian dalam senyumnya. Hujan tak kunjung reda di desa Kaliwungu, mengubah jalan-jalan tanah menjadi lautan lumpur yang berbau anyir. Angin malam menderu, membawa suara-suara aneh yang terdengar seperti tawa anak kecil, namun terdistorsi, seperti berasal dari dunia lain. Pohon beringin tua di ujung desa berdiri seperti penutup gerbang menuju kegelapan, akar-akarnya yang menjuntai seolah bergerak sendiri, merayap di tanah seperti jari-jari kurus yang mencari mangsa. Lampu-lampu rumah warga menyala terang, tapi cahayanya tak mampu menembus kabut tebal yang menyelimuti desa, seolah Kaliwungu telah ditelan oleh dunia gaib yang haus darah. Di balai desa, Inspektur Galih Santoso menatap papan investigasi dengan wajah tegang. Foto-foto 53 mayat janda di gudang konveksi terpampang rapi, masing-masing dengan tanda bakar kecil berbentuk tuyul di pergelangan tangan. Tanda itu bukan sekadar luka, ia seperti cap yang hidup, dengan detail wajah kecil yang tampak tersenyum jahat, mata bulatnya seolah menatap balik. Bribtu Sari Wulandari berdiri di sampingnya, memegang laporan baru dari Bu Ratmi, yang kini dirawat di puskesmas setelah ditemukan histeris memeluk kain batik bertulisan mantra. "Pak," Bu Ratmi bilang dia dengar tawa anak kecil sebelum melihat bayangan Wewe Gombel di jendelanya, kata Sari, suaranya pelan tapi penuh ketegangan. Dia bilang, tawa itu bukan manusia. Seperti tuyul yang lapar. Galih menoleh, alisnya terangkat. "Tuyul? Ini desa, Sari, orang gampang ketakutan dan bikin cerita." Tapi tanda-tanda bakar ini, ia menunjuk foto pergelangan tangan korban. Ini bukan kebetulan. Pelaku sengaja pakai mitos lokal untuk bikin panik. Namun, di dalam hatinya, Galih merasa ada yang salah. Malam tadi, saat ia berpatroli di dekat gudang konveksi, ia mendengar suara tawa kecil yang seolah datang dari bawah tanah, diikuti bau kemenyan yang tiba-tiba menyengat. Ia menggenggam pistol di sakunya, tapi tak ada siapa-siapa di sekitar,
hanya kabut dan bayangan yang bergerak di kejauhan. Di rumah kontrakan kecilnya, Widya Saraswati duduk di depan meja kayu tua, diterangi lampu minyak yang berkedip-kedip. Di depannya, kotak kayu berukir motif parang terbuka lebar, memperlihatkan tumpukan kain batik dan sebuah boneka kecil dari jerami, berbentuk anak kecil dengan mata dari manik-manik hitam yang berkilau. Boneka itu bukan sekadar benda, itulah tuyul ciptaannya, dibuat dengan ritual kuno yang ia pelajari dari seorang dukun di lereng Gunung Slamet. Widya mengusap boneka itu perlahan, jari-jarinya menyentuh manik-manik yang seolah bergerak sendiri. "Kowe wis apik nyambut gawe," bisiknya dalam bahasa Jawa, suaranya lembut namun dingin seperti pisau. "Ratmi wis wedi. Saiki giliran Sumardi." Di sudut ruangan, sebuah cermin tua dengan bingkai kayu retak memantulkan bayangannya. Tapi bukan hanya Widya yang terlihat, di belakangnya, ada sosok kecil, tak lebih tinggi dari pinggang, dengan kulit kelabu dan mata besar yang menyala merah. Tuyul itu berdiri diam, kepalanya miring, tersenyum dengan gigi-gigi kecil yang tajam. Widya tak menoleh, tapi ia tahu kehadiran makhluk itu. "Aku ora wedi karo kowe," katanya pelan. "Kowe mung alatku. Bantu aku ensing dosa." Sosok itu terkekeh, suaranya seperti kaca yang digores, lalu menghilang ke dalam bayangan, meninggalkan bau kemenyan yang pekat. Malam itu, Sumardi, kepala desa, duduk gelisah di ruang kerjanya di balai desa. Keringat dingin membasahi kemeja batiknya, meski kipas angin berputar kencang di atas kepala. Ia tahu rahasia koperasi Sukamaju yang dulu ia pimpin perlahan terbongkar. Puluhan janda, termasuk Suminah, ibunya Widya, kehilangan tabungan mereka karena ulahnya. Ia menipu mereka dengan janji keuntungan besar, lalu melarikan uang itu untuk kehidupan mewahnya sendiri. Kini, bayangan masa lalu itu kembali, bukan hanya dalam bentuk mayat-mayat di gudang, tapi dalam suara-suara aneh yang menghantuinya setiap malam. Tadi malam, ia mendengar tawa anak kecil di luar jendelanya, diikuti ketukan pelan di pintu yang tak pernah menunjukkan siapapun saat ia buka. Tiba-tiba, lampu di ruangannya berkedip, lalu padam. Kegelapan menyelimuti ruangan, hanya diterangi kilat dari luar yang sesekali menyambar. Sumardi menahan napas, tangannya meraba meja mencari senter. Saat ia menyalakannya, cahaya senter jatuh pada sebuah boneka jerami kecil yang entah bagaimana ada di atas mejanya. Matanya dari manik-manik hitam seolah menatapnya, dan di samping boneka itu, ada sehelai kain batik dengan motif wajah tuyul yang tersenyum jahat. Di kain itu, tertulis dengan darah kering, "Kowe ora bisa melayu saka dosamu." Sumardi menjerit, senternya jatuh, dan dari kegelapan, ia mendengar tawa itu lagi, tawa kecil yang mengerikan, seperti puluhan anak kecil yang kelaparan, mengelilinginya dari semua sudut. Di luar, Bribtu Sari sedang berpatroli di dekat balai desa, senternya menyapu jalanan yang becek. Ia tiba-tiba berhenti saat mendengar tawa itu, tawa yang sama yang dilaporkan Bu Ratmi. Bulu kuduknya berdiri, dan ia merasakan hawa dingin yang tak wajar, seolah udara di sekitarnya membeku. Ia menoleh ke arah pohon beringin, dan di bawah bayang-bayang akar yang menjuntai, ia melihatnya. Sosok kecil dengan kulit kelabu, matanya merah menyala, berdiri di tengah kabut. Tuyul itu memegang kain batik kecil, mengayunkannya seperti sedang bermain, tapi tawanya membuat jantung Sari hampir berhenti. "Astagfirullah," bisiknya, tangannya meraih pistol, tapi sosok itu menghilang secepat kilat, meninggalkan kain batik yang jatuh ke lumpur. Sari berlari menuju balai desa, mendengar jeritan Sumardi dari dalam. Saat ia mendobrak pintu, ia menemukan kepala desa terduduk di lantai, wajahnya pucat pasi, memeluk boneka jerami itu erat-erat seolah tak bisa melepaskannya. "Dheweke teka, tuyul tekan aku," katanya, suaranya pecah. Sari menatap boneka itu, dan hatinya membeku saat melihat manik-manik matanya bergerak, seolah hidup. Di sudut ruangan, sebuah cermin retak memantulkan bayangan samar, bukan Sumardi atau Sari, melainkan Widya Saraswati, tersenyum dingin dengan mata yang menyala seperti tuyul. Di kontrakannya, Widya menutup kotak kayu dengan tenang.
Ia tahu tuyul ciptaannya telah melakukan tugasnya, menebar teror yang membuat Sumardi merasa kematian sudah di depan mata. Ia mengambil sehelai kain batik baru, mengusapnya dengan jari-jari lentik, dan berbisik, "Siji maneh, Ibu. Sumardi bakal ngerasakna apa sing kowe rasakna." Di luar, hujan terus mengguyur, dan dari balik jendela, suara tawa tuyul bergema lagi, bercampur dengan bisikan mantra Jawa, "Darah caluk balas, lan tuyul bakal nuntun." Desa Kaliwungu kini bukan hanya dihantui oleh mayat-mayat, tapi juga oleh makhluk gaib yang seolah bangkit dari dendam Widya, siap menyeret siapa saja yang berdosa ke dalam kegelapan. Hujan di desa Kaliwungu tak kunjung reda, malah semakin ganas, mengguyur atap-atap seng hingga berderit seperti jeritan tertahan. Kabut pekat menyelimuti desa, menyerap cahaya lampu jalan hingga hanya menyisakan titik-titik redup yang berkedip seperti mata yang mengintip dari kegelapan. Bau tanah basah bercampur dengan aroma kemenyan yang entah dari mana asalnya, menggantung di udara seperti kutukan yang tak mau pergi. Di setiap sudut desa, warga mengunci pintu dan jendela, tak berani melangkah keluar. Suara tawa kecil tuyul masih terdengar samar di kejauhan, bercampur dengan tangisan yang seolah keluar dari dalam tanah, membuat bulu kuduk berdiri dan jantungan setiap yang mendengarnya. Di pos polisi sementara, Inspektur Galih Santoso menatap papan investigasi dengan mata merah karena kurang tidur. Papan itu kini penuh dengan foto korban, garis-garis merah menghubungkan nama-nama janda ke Koperasi Sukamaju yang bangkrut 15 tahun lalu. Di sudut papan, foto Widya Saraswati menatap balik dengan senyum manisnya, namun Galih merasa ada sesuatu yang jahat di balik mata itu. Bribtu Sari Wulandari masuk membawa setumpuk dokumen lusuh dari arsip desa, wajahnya pucat. "Pak, ini catatan keuangan Koperasi Sukamaju," katanya, suaranya bergetar. "Nama-nama korban ada di sini, termasuk Suminah, ibunya Widya. Mereka semua setor uang ke koperasi, dan Sumardi yang tanda tangan sebagai pengurus utama." Galih mengetuk-ngetuk meja, jantungnya berdetak kencang. "Jadi, ini balas dendam," gumamnya. "Tapi kenapa Widya? Dan kenapa sekarang?" Ia teringat kejadian semalam di balai desa, saat Sumardi ditemukan histeris memeluk boneka jerami berbentuk tuyul. Boneka itu kini disimpan di ruang bukti, tapi setiap kali Galih melihatnya, ia merasa manik-manik matanya bergerak, seolah mengikuti gerakannya. "Sari, aku mau ke rumah Bu Ratmi lagi. Ada yang aneh dengan kain batik yang dia pegang. Kita harus cek ulang." Di rumah Bu Ratmi, suasana mencekam. Janda paruh baya itu duduk di sudut kamar, tubuhnya meringkuk, matanya merah dan sembab. Kain batik dengan motif wajah perempuan menjerit masih tergeletak di lantai, seolah menolak disentuh. Setiap kali Ratmi mencoba tidur, ia mendengar suara tawa tuyul di luar jendela, diikuti bisikan yang seolah keluar dari kain itu, "Kowe sing en ibuku. Saiki giliranmu." Pagi tadi, ia menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Sebuah amplop coklat di depan pintunya, berisi fotokopi kwitansi Koperasi Sukamaju dengan tanda tangannya sebagai bendahara. Di sudut kwitansi, ada noda merah seperti darah, membentuk kata-kata, "Wewe Gombel Wis en Kowe." Ratmi menjerit saat Galih dan Sari masuk, matanya penuh ketakutan. "Mbak Sari, dheweke teka maneh. Tuyul iku, dheweke ngomong karo aku," katanya, tangannya mencengkeram lengan Sari hingga memar. Galih memungut kain batik itu dengan hati-hati, tapi saat jarinya menyentuh kain, ia merasa hawa dingin menyusup ke tulang-tulangnya, seolah kain itu hidup. Di sudut kain, ia melihat tanda bakar kecil berbentuk tuyul, sama seperti di tubuh korban. "Sari, ini bukan cuma teror biasa," bisik Galih. "Pelaku tahu persis apa yang bikin orang desa ketakutan. Wewe Gombel, tuyul, ini dirancang untuk bikin semua orang panik." Sementara itu, Widya Saraswati duduk di warung kopi kecil di pinggir desa, menyesap teh hangat dengan tenang. Blazer batiknya bermotif kaung berkilau lembut di bawah lampu neon warung, tapi matanya menyimpan kegelapan yang tak terbaca. Di tangannya, ia memegang buku catatan kecil berisi daftar nama-nama janda,
sebagian besar sudah dicoret dengan tinta merah. Di samping nama Ratmi, ia menulis, Wis Rasakna Wedi. Saiki Sumardi. Warga di warung berbisik tentang mayat-mayat di gudang, tapi Widya hanya tersenyum tipis, seolah tak terganggu. Mbak Widya, ora wedi karo kabar iki? Tanya seorang ibu di sebelahnya. Widya menoleh, matanya menyala sesaat sebelum kembali lembut. Wedi opo, Bu? Yen ati resik, wewe gombel ora bakal jawabnya, tapi nada suaranya seperti pisau yang tersembunyi dalam sarung. Malam itu, teror psikologis Widya mencapai puncaknya. Sumardi, yang kini mengurung diri di rumahnya, mendengar ketukan pelan di pintu. Ia mengabaikannya, tapi ketukan itu berubah menjadi goresan, seperti kuku yang menggaruk kayu. Jantungnya berdetak kencang, keringat dingin membasahi punggungnya. Saat ia memberanikan diri mengintip dari celah jendela, ia melihatnya, sosok kecil dengan kulit kelabu, matanya merah menyala, berdiri di depan pintu sambil memegang boneka jerami. Tuyul itu terkekeh, suaranya seperti bel kematian, dan di tangannya, ia memegang sehelai kain batik dengan motif parang yang seolah bergerak sendiri, seperti ular yang melilit. Sumardi, kowe wis ora bisa melayu, bisik suara itu, bukan dari tuyul, tapi seolah dari dalam kepalanya sendiri. Sumardi menjerit, berlari ke kamar dan mengunci pintu. Tapi di dalam kamar, ia menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Di atas ranjangnya, ada tumpukan kwitansi lama Koperasi Sukamaju, masing-masing dengan nama-nama janda yang kini jadi mayat. Di atas tumpukan itu, ada boneka jerami lain, tapi kali ini wajahnya menyerupai Suminah, ibunya Widya, dengan mata dari manik-manik yang seolah menangis darah. Aku ora sengaja, Suminah. Aku ora sengaja, teriak Sumardi, tapi suaranya tenggelam dalam tawa tuyul yang kini terdengar dari semua sudut rumah, seolah puluhan makhluk kecil itu mengelilinginya. Di pos polisi, Galih dan Sari menerima laporan darurat dari tetangga Sumardi yang mendengar jeritannya. Mereka berlari ke rumah kepala desa, senter mereka menyapu kegelapan yang dipenuhi kabut. Saat tiba, pintu rumah Sumardi sudah terbuka lebar, meski terkunci dari dalam. Di dalam, Sumardi terduduk di lantai, wajahnya pucat seperti mayat, memeluk boneka jerami itu erat-erat. Dheweke teka, tuyul lan wewe gombel, dhewekeen aku, katanya, suaranya pecah. Galih menatap boneka itu, dan bulu kuduknya berdiri saat melihat manik-manik matanya bergerak, seolah menatapnya langsung. Di sudut ruangan, sebuah cermin retak memantulkan bayangan samar, Widya, berdiri dengan senyum dingin, meski tak ada siapa-siapa di sana. Sari, yang peka terhadap hal gaib, merasakan hawa dingin yang tak wajar. Ia mendengar bisikan mantra Jawa di telinganya, darah caluk balas, lan tuyul bakal nuntun. Ia menoleh ke Galih, wajahnya pucat. Pak, ini bukan cuma Widya. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang hidup di desa ini. Galih mengangguk, tapi hatinya dipenuhi ketegangan. Ia tahu mereka sedang berhadapan dengan pembunuh yang tak hanya cerdas, tapi juga memanfaatkan ketakutan kolektif desa, ketakutan akan wewe gombel dan tuyul yang kini seolah bangkit dari mitos menjadi kenyataan. Di kontrakannya, Widya menyalakan lilin kecil di depan kotak kayu berukir. Ia mengeluarkan boneka jerami lain, kali ini dengan nama Sumardi tertulis di kain yang melilitnya. Kowe wis rasakna wedi, Sumardi, bisiknya, matanya menyala seperti bara. Saiki, wektumu wis cedhal. Di luar, kabut semakin pekat, dan dari balik jendela, suara tawa tuyul bergema, bercampur dengan tangisan wewe gombel yang seolah memanggil nama-nama berikutnya di daftar dendam Widya. Desa Kaliwungu kini terperangkap dalam jerat teror psikologis yang mencekam, di mana batas antara manusia dan gaib semakin kabur, dan kematian menanti di setiap bayangan. Malam di desa Kaliwungu terasa seperti terkubur dalam kegelapan abadi. Hujan telah berhenti, tetapi kabut tetap menggantung, tebal dan lengket, seolah menjerat desa dalam pelukan gaib yang dingin. Pohon beringin tua di ujung desa berdiri seperti penjaga neraka, akar-akarnya yang menjuntai bergerak pelan seperti jari-jari yang merangkak dalam diam.
Bau kemenyan menyengat udara, bercampur dengan aroma darah kering yang seolah meresap dari tanah. Di setiap rumah, warga menyalakan lampu dan berdoa dengan tasbih, tapi doa-doa itu terasa hampa, ditelan oleh suara tawa tuyul yang sesekali bergema, bercampur dengan tangisan wewe gombel yang meratap di kejauhan. Di kontrakan kecilnya, Widya Saraswati berdiri di tengah ruangan yang diterangi hanya oleh lilin-lilin kecil yang disusun membentuk lingkaran. Cahaya lilin berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding kayu yang retak, seolah arwah-arwah yang dipanggilnya ikut hadir. Di tengah lingkaran, sebuah opek bambu berisi sesaji, nasi kuning, bunga melati, dan darah ayam yang masih segar, diletakkan di atas kain batik bermotif parang yang berlumur noda merah. Di samping opek, boneka jerami berbentuk tuyul duduk dengan mata manik-manik hitam yang seolah hidup, menatap Widya dengan senyum jahat. Di dinding, foto ibunya, Suminah, tergantung dalam bingkai sederhana, wajahnya yang teduh seolah memandang putrinya dengan campuran kasih dan kutukan. Widya mengenakan kain batik tua milik ibunya, motif kawung yang lusuh namun penuh makna. Rambutnya tergerai, wajahnya pucat tanpa riasan, tapi matanya menyala seperti bara, penuh dendam yang tak pernah padam. Ia mengambil pisau ukir kuno dari kotak kayu berukir, bilahnya berkilau di bawah cahaya lilin, dihiasi ukiran mantra Jawa yang tampak bergerak sendiri. "Ibu," bisik Widya, suaranya gemetar namun penuh tekad, "malam iki aku bakal en Sumardi. Dheweke sing larani kowe, sing en urip kita. Darahnya bakal dadi sesaji terakhir." Ia menutup mata, air mata mengalir perlahan, tapi tangannya tetap teguh memegang pisau. Widya mulai melantunkan mantra Jawa kuno, suaranya rendah dan bergetar, seperti nyanyian dari dunia lain, "Wewe gombel, ibu saka bayangan, tuyul, anak saka kegelapan, nulung aku. Darah sing dosa bakal membalas darah sing suci." Saat kata-kata itu menggema, lilin-lilin di ruangan berkedip serentak, seolah ada napas tak kasat mata yang meniupnya. Bau kemenyan semakin pekat, dan dari sudut ruangan, suara tawa tuyul terdengar pelan, diikuti bisikan yang seolah keluar dari kain batik di lantai, "Sumardi, kowe wis ora bisa melayu." Widya membuka mata, dan di cermin tua di depannya, ia melihat bayangan wewe gombel, sosok perempuan dengan rambut panjang terurai, wajahnya pucat dengan mata merah menyala, tersenyum kepadanya. Di sampingnya, tuyul kecil dengan kulit kelabu berdiri, memegang kain batik yang bergerak sendiri seperti hidup. "Wis cukup, ibu," kata Widya, suaranya pecah, penuh emosi yang menyayat. "Aku wis ilang kabeh amarga dheweke. Kowe mati amarga koperasi iku, amarga Sumardi lan kanca-kancane sing rakus. Aku ora bakal mandheg nganti dheweke kabeh ngrasakna penderitaan kowe." Air matanya jatuh, membasahi kain batik di tangannya, tapi senyumnya dingin, seperti algojo yang siap mengeksekusi. Ia mengambil sehelai kain batik baru dari kotak, motifnya penuh wajah-wajah perempuan yang menjerit, dan menulis nama Sumardi dengan darah ayam yang masih hangat. "Malam iki, kowe bakal dadi penutup," bisiknya, lalu melipat kain itu dengan hati-hati, seolah menyegel nasib kepala desa. Di rumah Sumardi, suasana mencekam menyelimuti. Kepala desa itu duduk di ruang tamu, pintu dan jendela terkunci rapat, tapi ia tetap merasa tak aman. Boneka jerami dari malam sebelumnya kini ada di atas meja, meski ia yakin telah membakarnya tadi pagi. Manik-manik matanya seolah menatapnya, dan setiap kali ia memalingkan muka, ia mendengar suara goresan kuku di dinding, diikuti tawa tuyul yang membuat jantungnya hampir berhenti. "Aku ora salah, Suminah," teriaknya pada keheningan, suaranya gemetar. "Koperasi iku bisnis, kabeh wong rugi, ora mung kowe." Tapi kata-kata itu terasa kosong, seolah hanya mempercepat datangnya kematian. Tiba-tiba, lampu di rumahnya padam, dan suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Sumardi membeku, tangannya mencengkeram kursi. Ketukan itu berubah menjadi goresan, lalu tawa tuyul yang kini terdengar seperti puluhan anak kecil yang kelaparan, mengelilingi rumahnya. Ia berlari ke kamar, tapi di atas ranjang,
ia menemukan kain batik dengan nama-namanya tertulis dalam darah, dikelilingi bunga melati yang layu. Ora iki, jeritnya, tapi suaranya tenggelam dalam bisikan mantra yang seolah keluar dari dinding, darahmu bakal jadi sesaji. Dari balik jendela, ia melihat bayangan Wewe Gombel, rambutnya terurai seperti asap hitam, matanya merah menyala, dan di sampingnya, tuyul kecil memegang pisau ukir yang berkilau. Di pos polisi, Inspektur Galih Santoso dan Bribtu Sari Wulandari sedang meneliti dokumen Koperasi Sukamaju. Galih menemukan pola baru. Semua korban adalah janda yang pernah memaksa warga lain, termasuk Suminah, untuk menyetor lebih banyak uang ke koperasi, sementara Sumardi adalah otak di balik penipuan itu. Sari, ini bukan cuma dendam biasa, kata Galih, suaranya tegang. Pelaku tahu persis siapa yang harus disalahkan, dan mereka pakai mitos Wewe Gombel dan tuyul untuk bikin teror psikologis. Sari mengangguk, tapi matanya penuh ketakutan. Pak, saya dengar bisikan tadi malam, mantra Jawa, seperti yang ada di kain Bu Ratmi. Ini bukan cuma manusia, ada sesuatu yang gaib. Tiba-tiba, telepon berdering. Tetangga Sumardi melaporkan jeritan dari rumah kepala desa. Galih dan Sari berlari ke mobil dinas, hujan mulai turun lagi, dan kabut semakin pekat. Saat mereka tiba, pintu rumah Sumardi terbuka lebar, meski terkunci dari dalam. Di dalam, Sumardi terduduk di lantai, wajahnya pucat seperti mayat, memeluk kain batik dengan namanya. Dheweke teka, Wewe Gombel lan tuyul, dheweken aku, bisiknya, matanya kosong. Di sudut ruangan, boneka jerami tuyul berdiri sendiri, seolah diletakkan dengan sengaja, dan di cermin retak, Galih melihat bayangan Widya, bukan Widya yang ramah dengan blazer batik, tapi Widya dengan wajah pucat dan mata merah, seperti Wewe Gombel sendiri. Sari menarik napas, tangannya gemetar memegang pistol. Pak, ini Widya. Dia di balik semua ini, katanya, suaranya nyaris pecah. Galih mengangguk, tapi hatinya dipenuhi ketegangan yang menyayat. Kita harus temukan dia sebelum dia selesaikan daftarnya. Tapi, kalau dia benar-benar pakai ritual gaib, kita bukan cuma lawan manusia. Di luar, hujan semakin deras, dan dari kejauhan, suara mantra Widya bergema, bercampur dengan tawa tuyul dan tangisan Wewe Gombel, darah sing dosa bakal jadi sesaji. Desa Kaliwungu kini terperangkap dalam ritual sakral yang mengerikan, di mana Widya, dengan dendamnya yang menyayat, memanggil kekuatan gaib untuk menuntaskan balas dendamnya, dan tidak ada yang tahu apakah hukum manusia bisa menghentikannya. Desa Kaliwungu terasa seperti terperangkap dalam pelukan kegelapan yang tak berkesudahan. Malam itu, langit hitam pekat tanpa bintang, hanya kabut tebal yang menggantung rendah, menyelimuti rumah-rumah warga seperti kain kafan. Angin dingin bertiup pelan, membawa aroma kemenyan dan darah kering yang seolah meresap dari tanah. Pohon beringin tua di ujung desa berdiri angker, akar-akarnya yang menjuntai seperti tangan-tangan gaib yang siap mencengkeram siapa saja yang berani mendekat. Suara tawa tuyul yang mengerikan kini bercampur dengan tangisan Wewe Gombel, seolah seluruh desa telah menjadi panggung ritual sakral yang penuh kutukan. Di kontrakan kecil Widya Saraswati, udara terasa berat, dipenuhi bau kemenyan yang menyengat. Widya berdiri di tengah ruangan, dikelilingi lingkaran lilin yang menyala redup, membentuk bayangan menari-nari di dinding kayu yang lapuk. Di depannya, sebuah opek bambu berisi sesaji, nasi kuning, bunga melati yang sudah layu, dan darah ayam yang masih menetes, diletakkan di atas kain batik bermotif parang yang berlumur noda merah. Di samping opek, boneka jerami berbentuk tuyul menatap dengan mata manik-manik hitam yang seolah hidup, tersenyum jahat seperti mengetahui rahasia gelap. Widya mengenakan kain batik tua milik ibunya, Suminah, motif kawung yang penuh kenangan pahit. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala penuh dendam. "Ibu," bisik Widya, suaranya lembut namun penuh amarah yang terpendam, "malam ini Sumardi akan membayar semua dosanya. Dia yang membuatmu menderita, yang menghancurkan hidup kita. Darahnya akan menjadi sesaji terakhir untuk keadilanmu." Ia mengambil pisau ukir kuno dari kotak kayu,
bilahnya berkilau di bawah cahaya lilin, dihiasi ukiran mantra Jawa yang tampak bergerak seperti ular. Widya mulai melantunkan mantra dengan suara rendah, sakral, seolah memanggil roh-roh dari dunia lain. Wewe Gombel, ibu dari bayangan, tuyul, anak dari kegelapan, bantulah aku. Darah yang berdosa akan membayar darah yang suci. Saat mantra itu bergema, lilin-lilin di ruangan berkedip serentak, seolah ada napas gaib yang meniupnya. Bau kemenyan semakin kuat, dan dari sudut ruangan, suara tawa tuyul terdengar, diikuti bisikan yang seolah keluar dari kain batik, "Sumardi, malam ini kau tak bisa lari." Widya membuka mata, air matanya jatuh, tapi tangannya tetap teguh memegang pisau. Di cermin tua di depannya, bayangan Wewe Gombel muncul, sosok perempuan dengan rambut panjang terurai seperti asap hitam, wajahnya pucat dengan mata merah menyala. Di sampingnya, tuyul kecil dengan kulit kelabu berdiri, memegang kain batik yang bergerak sendiri, seolah hidup. "Aku nggak takut sama kalian," kata Widya, suaranya penuh tekad meski bergetar. "Kalian cuma alatku untuk membalaskan ibu." Di rumah Sumardi, suasana mencekam menyelimuti. Kepala desa itu duduk di sudut ruang tamu, pintu dan jendela terkunci rapat, tapi ia merasa seperti dikejar bayangan kematian. Boneka jerami tuyul yang ia temukan kemarin kini ada lagi di atas meja, meski ia yakin telah membuangnya. Manik-manik matanya seolah menatapnya, dan setiap kali ia memalingkan muka, ia mendengar suara goresan kuku di dinding, diikuti tawa tuyul yang membuat jantungnya hampir berhenti. "Aku nggak salah, Suminah," teriaknya pada keheningan, suaranya pecah. "Koperasi itu cuma bisnis, semua orang rugi, bukan cuma kamu." Tapi kata-kata itu terasa kosong, seperti doa yang tak didengar. Tiba-tiba, lampu di rumahnya padam. Kegelapan menyelimuti ruangan, hanya diterangi kilat yang sesekali menyambar dari luar. Sumardi menahan napas, tangannya meraba-raba mencari senter. Saat ia menyalakannya, cahaya senter jatuh pada sebuah kain batik yang entah bagaimana ada di lantai, motifnya penuh wajah-wajah perempuan yang menjerit, dengan nama Sumardi tertulis dalam darah kering. Di sudut kain, ada tulisan mantra Jawa, "Darahmu akan menjadi sesaji." Sumardi menjerit, senternya jatuh, dan dari kegelapan, ia mendengar tawa tuyul yang kini terdengar seperti puluhan anak kecil kelaparan, mengelilinginya. Dari balik jendela, ia melihat bayangan Wewe Gombel, rambutnya terurai seperti asap, matanya merah menyala, dan di sampingnya, tuyul kecil memegang pisau ukir yang berkilau. Di pos polisi, Inspektur Galih Santoso dan Bribtu Sari Wulandari sedang menelusuri jejak Widya. Galih menemukan bukti baru, sebuah laporan dari warga yang melihat Widya membawa kain batik ke rumah-rumah janda sebelum mereka menghilang. "Sari, ini bukan cuma pembunuhan," kata Galih, suaranya tegang. "Widya pakai ritual gaib untuk bikin orang ketakutan sebelum dia bunuh. Dia tahu persis cara mainkan mitos Wewe Gombel dan tuyul." Sari mengangguk, tapi wajahnya pucat. "Pak, saya dengar bisikan tadi malam, seperti suara perempuan yang nangis, tapi bukan manusia. Ini bikin saya takut, tapi saya yakin Widya di balik semua ini." Tiba-tiba, telepon berdering. Tetangga Sumardi melaporkan jeritan dari rumah kepala desa. Galih dan Sari segera melesat ke mobil dinas, hujan mulai turun lagi, dan kabut semakin pekat. Saat mereka tiba, pintu rumah Sumardi terbuka lebar, meski terkunci dari dalam. Di dalam, Sumardi terduduk di lantai, wajahnya pucat seperti mayat, memeluk kain batik dengan namanya. "Dia datang? Wewe Gombel dan tuyul, mereka mau ambil nyawa saya," bisiknya, suaranya nyaris hilang. Galih menatap kain itu, dan bulu kuduknya berdiri saat melihat tanda bakar berbentuk tuyul di sudut kain, sama seperti di tubuh korban. Sari, yang peka terhadap hal gaib, merasakan hawa dingin yang tak wajar. Ia mendengar bisikan mantra Jawa di telinganya, "Darah yang berdosa akan membayar." Ia menoleh ke Galih, matanya penuh ketakutan. "Pak, ini bukan cuma Widya. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bangkit dari ritualnya."
Galih mengangguk, tapi hatinya dipenuhi ketegangan. Kita harus tangkap Widya sebelum dia selesaikan rencananya. Tapi kalau dia benar-benar panggil kekuatan gaib, kita nggak cuma lawan manusia. Di kontrakannya, Widya menutup ritual dengan membakar sehelai kain batik kecil di dalam opek. Asapnya membumbung, membentuk bayangan wewe gombel di dinding, seolah roh itu menyetujui rencananya. Sumardi, malam ini kamu akan tahu apa itu penderitaan, bisik Widya, suaranya penuh dendam yang menyayat. Ibu, aku janji, semua akan selesai. Di luar, kabut semakin tebal, dan suara tawa tuyul bergema, bercampur dengan tangisan wewe gombel yang seolah memanggil nama Sumardi. Desa Kaliwungu kini terjebak dalam ritual sakral yang mengerikan, di mana Widya, dengan dendamnya yang membara, memanggil kekuatan gaib untuk menuntaskan keadilan versi dirinya, dan hukum manusia seolah tak berdaya di hadapan kutukan itu. Malam di desa Kaliwungu terasa seperti neraka yang merangkak keluar dari kegelapan. Langit hitam pekat, tanpa bulan atau bintang, seolah menolak cahaya apapun menyentuh desa yang kini terperangkap dalam kabut tebal bercampur bau kemenyan dan darah kering. Angin menderu pelan, membawa suara tawa tuyul yang mengerikan, seperti puluhan anak kecil yang kelaparan, bercampur dengan tangisan wewe gombel yang meratap penuh dendam. Pohon beringin tua di ujung desa berdiri seperti gerbang menuju dunia arwah, akar-akarnya yang menjuntai bergerak sendiri, seolah hidup, merayap di tanah seperti jari-jari gaib yang mencari mangsa. Setiap rumah terkunci rapat, lampu-lampu menyala redup, tapi tak ada yang berani mengintip dari jendela, karena desa ini kini bukan milik manusia, ia milik kutukan yang bangkit dari darah dan dendam. Di gudang konveksi tua, Widya Saraswati berdiri di tengah ruangan yang gelap, diterangi hanya oleh lingkaran lilin yang menyala redup. Cahaya lilin memantul di dinding kayu yang lapuk, menciptakan bayangan-bayangan yang menari seperti arwah yang tersiksa. Di depannya, sebuah opek bambu berisi sesaji mengerikan, nasi kuning yang bercampur darah, bunga melati yang layu, dan potongan kain batik yang diwarnai noda merah tua, seolah direndam dalam darah manusia. Di tengah opek, boneka jerami tuyul berdiri dengan mata manik-manik hitam yang berkilau, seolah hidup, tersenyum jahat seperti mengetahui rahasia kematian. Widya mengenakan kain batik milik ibunya, Suminah, motif kawung yang lusuh namun penuh makna sakral. Wajahnya pucat, matanya menyala seperti bara, penuh dendam yang tak terpadamkan. Sumardi, bisik Widya, suaranya rendah dan penuh amarah, malam ini kau akan merasakan apa yang ibu rasakan. Kau menghancurkan hidupnya, mencuri harapannya, dan sekarang darahmu akan menjadi penutup. Ia mengambil pisau ukir kuno dari kotak kayu, bilahnya berkilau tajam, dihiasi ukiran mantra Jawa yang seolah bergerak seperti ular hidup. Widya mulai melantunkan mantra dengan suara yang dalam dan sakral, setiap kata terasa seperti doa yang memanggil kegelapan, wewe gombel, ibu dari bayangan, tuyul, anak dari malam, ambillah darah yang berdosa. Biarkan mereka tenggelam dalam kutukan. Saat mantra itu bergema, lilin-lilin berkedip serentak, dan udara di gudang menjadi dingin membeku, seolah roh-roh bangkit dari tanah. Bau kemenyan bercampur darah semakin pekat, dan dari sudut gudang, suara tawa tuyul terdengar, diikuti bisikan yang seolah keluar dari tumpukan kain batik, Sumardi, darahmu adalah sesaji terakhir. Widya membuka mata, air matanya jatuh, tapi tangannya tetap teguh memegang pisau. Di dinding, bayangan wewe gombel muncul, sosok perempuan dengan rambut panjang terurai seperti asap hitam, wajahnya pucat dengan mata merah menyala, tangannya yang kurus memegang kain batik yang bergerak sendiri. Di sampingnya, tuyul kecil dengan kulit kelabu terkekeh, gigi-giginya yang tajam berkilau, memegang potongan kain yang berlumur darah. Di rumah Sumardi, kepala desa itu sudah kehilangan akal. Ia duduk di sudut kamar, pintu dan jendela terkunci, tapi suara goresan kuku di dinding terus menghantuinya. Tawa tuyul terdengar dari semua sudut, seperti puluhan makhluk kecil yang mengelilinginya, siap mencabik-cabik nyawanya. Di atas meja, kain batik dengan namanya tertulis dalam darah kering masih ada, meski ia sudah mencoba membakarnya berkali-kali.
Aku nggak sengaja, Suminah, teriaknya, suaranya pecah, penuh ketakutan. Aku cuma mau bantu desa, aku nggak tahu koperasi itu akan hancurkan kalian. Tapi kata-kata itu sia-sia, seolah ditelan oleh kegelapan yang semakin pekat. Tiba-tiba, pintu kamarnya berderit terbuka, meski terkunci rapat. Sumardi menjerit, merangkak ke sudut, tapi dari ambang pintu, bayangan Wewe Gombel muncul, rambutnya terurai seperti asap, matanya merah menyala. Di sampingnya, tuyul kecil melangkah masuk, memegang pisau ukir yang sama seperti milik Widya. Kau nggak nyata, jerit Sumardi, tapi suaranya tenggelam dalam tawa tuyul yang mengerikan. Sosok tuyul itu melompat ke arahnya, pisau di tangannya bergerak cepat, menyayat lengannya hingga darah mengalir. Sumardi menjerit kesakitan, tapi Wewe Gombel hanya berdiri di pintu, tersenyum, seolah menikmati penderitaannya. Ini untuk Suminah, bisik suara yang bukan manusia, melainkan seperti datang dari dalam kepalanya sendiri. Di pos polisi, Inspektur Galih Santoso dan Bribtu Sari Wulandari sedang menelusuri jejak Widya dengan penuh ketegangan. Galih menemukan bukti baru, sebuah laporan dari warga yang melihat Widya masuk ke gudang konveksi malam ini, membawa kain batik dan sebuah kotak kayu. Sari, dia ada di gudang, kata Galih, suaranya tegang. Kita harus ke sana sekarang, sebelum dia bunuh Sumardi. Sari mengangguk, tapi wajahnya pucat. Pak, saya dengar suara tadi malam, seperti perempuan menangis, tapi bukan manusia. Dan tadi, saat saya lewat beringin, saya lihat tuyul, dia pegang kain batik dengan nama Sumardi. Galih menatapnya, bulu kuduknya berdiri. Kita nggak cuma lawan Widya. Ada sesuatu yang lebih besar di sini. Mereka berlari ke mobil dinas, hujan mulai turun lagi, dan kabut semakin tebal, seolah menutup jalan menuju gudang. Saat tiba, pintu gudang sudah terbuka lebar, meski terkunci tadi sore. Di dalam, Widya berdiri di tengah lingkaran lilin, memegang pisau ukir yang berlumur darah. Di depannya, Sumardi terikat di lantai dengan kain batik, tubuhnya penuh sayatan dalam, darahnya mengalir membentuk pola mantra Jawa di lantai. Widya menatap Sumardi dengan mata penuh dendam. Kau ingat ibu, Sumardi, katanya, suaranya dingin namun penuh emosi yang menyayat. Kau bilang koperasi itu akan selamatkan kami, tapi kau curi semua tabungannya, kau biarkan dia mati dalam keputusasaan. Sekarang, kau akan bayar dengan darahmu. Sumardi merintih, wajahnya pucat, darah menetes dari luka-lukanya. Widya, aku minta maaf, aku nggak sengaja, tapi Widya hanya tertawa pahit, suaranya seperti pisau yang mengiris udara. Maaf nggak bisa hidupkan ibu lagi. Darahmu adalah keadilan yang ibu tunggu. Ia mengangkat pisau, siap menusuk jantung Sumardi, tapi tiba-tiba pintu gudang terdobrak. Galih dan Sari masuk, pistol mereka teracung. Widya, berhenti, teriak Galih, suaranya menggema di gudang yang dingin. Widya menoleh, matanya menyala seperti Wewe Gombel. Kalian terlambat, katanya, suaranya penuh kepuasan. Kutukan sudah bangkit. Darah Sumardi akan selesaikan semuanya. Tiba-tiba, lilin-lilin di sekitarnya padam, dan gudang dipenuhi suara tawa tuyul yang mengerikan, diikuti bayangan Wewe Gombel yang muncul di dinding, rambutnya terurai seperti asap hitam. Sari menjerit pelan, tangannya gemetar memegang pistol. Pak, ini nggak manusiawi, katanya, suaranya nyaris hilang. Galih menatap Widya, tapi di balik wajahnya yang pucat, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Bayangan Wewe Gombel seolah menyatu dengan Widya, seperti roh yang mengendalikan tubuhnya. Widya, turunkan pisau itu, teriak Galih, tapi Widya hanya tersenyum dingin. Kalian nggak bisa hentikan kutukan ini. Desa ini berdosa, dan darah adalah satu-satunya penebus. Saat ia mengangkat pisau lagi, Sari menarik pelatuk, peluru melesat, mengenai lengan Widya. Pisau jatuh, darahnya menetes ke lantai, bercampur dengan darah Sumardi. Gudang tiba-tiba dipenuhi asap kemenyan yang tebal, dan suara mantra Jawa bergema, darah caluk darah,
lan kutukan bakal urip selawase. Bayangan Wewe Gombel dan Tuyul menghilang, tapi bau darah dan kemenyan tetap menggantung, seolah kutukan itu masih hidup di udara. Widya terhuyung, wajahnya pucat tapi matanya masih menyala. "Kalian pikir ini selesai?" bisiknya, suaranya lemah namun penuh ancaman. "Kutukan ini nggak akan berhenti. Desa ini akan tenggelam dalam darah." Galih dan Sari berlari mendekat, memborgol tangan Widya yang berdarah, tapi bulu kuduk mereka berdiri saat melihat kain batik di lantai bergerak sendiri, seolah hidup. Sumardi masih bernapas, tapi luka-lukanya dalam, dan wajahnya penuh ketakutan. Dia bukan manusia," bisiknya, sebelum pingsan. Malam itu, desa Kaliwungu terperangkap dalam ritual sadis yang penuh misteri. Widya, dengan dendamnya yang membara, telah memanggil kekuatan gaib yang tak bisa dikendalikan, dan meski ia kini ditangkap, bayangan Wewe Gombel dan tawa Tuyul masih bergema di gudang, seolah kutukan itu belum selesai. Galih dan Sari berdiri di tengah kegelapan, jantung mereka berdetak kencang, menyadari bahwa mereka bukan hanya melawan seorang pembunuh, tapi juga sesuatu yang jauh lebih gelap, kutukan yang lahir dari darah, dendam, dan rahasia desa yang terkubur. Kegelapan menyelimuti desa Kaliwungu seperti kain kafan yang menjerat. Kabut tebal masih bergelayut, membawa aroma kemenyan dan darah yang menggigit hidung. Gudang konveksi tua berdiri sunyi di tepi sungai Comal, tapi udara di sekitarnya terasa hidup, penuh dengan bisikan gaib dan tawa tuyul yang merindingkan. Pohon beringin di ujung desa seolah menjulang lebih tinggi, akar-akarnya seperti tangan-tangan arwah yang merangkak dalam diam. Malam itu, desa bukan lagi tempat tinggal manusia, ia telah menjadi panggung ritual sakral yang penuh dendam, darah, dan kutukan yang tak terucapkan. Di pos polisi sementara, Inspektur Galih Santoso duduk dengan wajah tegang, menatap berkas-berkas Koperasi Sukamaju yang kini terbuka di mejanya. Foto Widya Saraswati menatapnya dari papan investigasi, senyum manisnya seperti topeng yang menyembunyikan kegelapan. Bribtu Sari Wulandari berdiri di sampingnya, tangannya gemetar memegang laporan baru. Sebuah kain batik dengan motif wajah perempuan menjerit, ditemukan di rumah Sumardi, berlumur darah dan bertuliskan mantra Jawa, "Darahmu adalah sesaji terakhir." "Pak, ini bukan cuma pembunuhan," kata Sari, suaranya bergetar. "Widya, dia kayak dipandu sesuatu yang bukan manusia. Saya dengar bisikan itu lagi tadi malam, suara perempuan, tapi dingin, seperti dari kuburan." Galih menatap Sari, matanya penuh ketegangan. "Sari, kita nggak bisa terjebak mitos. Widya cerdas, dia pakai Wewe Gombel dan Tuyul untuk bikin orang ketakutan. Tapi malam ini, kita harus tangkap dia sebelum dia habisi Sumardi." Sari mengangguk, tapi wajahnya pucat. "Pak, saya takut, kalau dia benar-benar panggil sesuatu dari dunia lain, apa kita bisa lawan?" Sebelum Galih bisa menjawab, telepon berdering keras, memecah keheningan. Tetangga Sumardi melaporkan jeritan dari gudang konveksi. "Dia di sana," teriak Galih, langsung meraih pistolnya. "Sari, kita ke gudang sekarang." Mereka berlari ke mobil dinas, hujan mulai turun lagi, dan kabut semakin pekat, seolah menutup jalan menuju gudang seperti tirai kematian. Di gudang konveksi, Widya berdiri di tengah lingkaran lilin yang menyala redup, pisau ukir kuno di tangannya berlumur darah. Di depannya, Sumardi terikat di lantai dengan kain batik, tubuhnya penuh sayatan dalam, darahnya mengalir membentuk pola mantra Jawa di lantai. Widya menatapnya dengan mata penuh dendam, suaranya dingin namun penuh emosi yang menohok. "Sumardi, kau ingat ibu?" katanya, setiap kata seperti pisau yang mengiris udara. "Kau datang ke rumah kami, bilang koperasi itu akan selamatkan kami dari miskin. Ibu percaya sama kamu, dia kasih semua tabungannya, bahkan hutang ke tetangga cuma buat setor ke koperasi Busumo." Sumardi merintih, wajahnya pucat, darah menetes dari luka di dadanya. "Widya, aku minta maaf," katanya, suaranya lemah dan gemetar. "Aku nggak sengaja, koperasi itu gagal, semua orang rugi, bukan cuma ibumu." Widya tertawa pahit,
suaranya menggema di gudang yang dingin, seperti jeritan arwah. Rugi? Kau bilang rugi? Bentaknya, matanya berkaca-kaca tapi penuh amarah. Ibu mati karena kau. Dia gantung diri dengan kain batik yang kau kasih, sambil nangis minta maaf ke aku karena nggak bisa bayar hutang. Kau hancurkan hidup kami, Sumardi, dan sekarang kau akan bayar dengan darahmu. Widya mengangkat pisau, siap menusuk jantung Sumardi, tapi tiba-tiba pintu gudang terdobrak. Galih dan Sari masuk, pistol mereka teracung. Widya, berhenti, teriak Galih, suaranya menggema di ruangan yang dipenuhi bau kemenyan dan darah. Widya menoleh, matanya menyala seperti wewe gombel, penuh dendam yang tak terpadamkan. Kalian terlambat, Pak Polisi, katanya, suaranya dingin namun tajam seperti silet. Kutukan ini sudah bangkit. Darah Sumardi akan selesaikan keadilan yang ibu tunggu bertahun-tahun. Sari melangkah maju, tangannya gemetar memegang pistol, tapi matanya penuh tekad. Widya, aku tahu sakitmu, katanya, suaranya lembut namun menohok. Aku juga perempuan, aku bisa bayangin apa yang kau rasain lihat ibumu mati. Tapi ini bukan keadilan. Kau bunuh puluhan orang, Widya, mereka juga punya keluarga, punya cerita. Apa kau pikir ibumu akan senang lihat kau jadi pembunuh? Widya tersentak, air matanya jatuh, tapi tangannya masih mencengkeram pisau. Kalian nggak tahu apa-apa, bentaknya, suaranya pecah, penuh luka yang menyayat. Hukum gak pernah ada buat orang kecil kayak kami. Bertahun-tahun aku nunggu keadilan, tapi Sumardi tetap hidup enak, ketawa di balai desa, sementara ibu jadi arwah yang gak tenang. Aku cuma kasih apa yang mereka pantas dapat. Ia menatap Sumardi, matanya penuh kebencian. Katakan, Sumardi. Katakan ke mereka betapa kau tipu ibuku, betapa kau biarkan dia mati dalam malu. Sumardi menangis, tubuhnya gemetar, darah terus mengalir dari luka-lukanya. Aku salah, Widya, katanya, suaranya nyaris hilang. Aku serakah, aku ambil uang koperasi buat diriku sendiri. Tapi aku nggak mau ibumu mati. Aku nggak tahu dia akan gantung diri. Maafkan aku, Widya, aku mohon. Widya menggeleng, air matanya bercampur amarah. Maaf nggak bisa hidupkan ibu, teriaknya, suaranya mengguncang gudang. Kau tahu aku nemuin dia tergantung, kain batik itu masih di lehernya, matanya penuh air mata. Kau bunuh dia, Sumardi, dan sekarang giliranmu. Saat Widya mengangkat pisau lagi, Sari menarik pelatuk. Peluru melesat, mengenai lengan Widya, membuat pisau jatuh ke lantai. Widya menjerit, darahnya menetes, bercampur dengan darah Sumardi di lantai. Gudang tiba-tiba dipenuhi asap kemenyan yang tebal, dan suara tawa tuyul bergema, diikuti bisikan mantra Jawa, darah caluk darah, lan kutukan bakal urip selawase. Bayangan wewe gombel muncul di dinding, rambutnya terurai seperti asap hitam, matanya merah menyala, seolah menyetujui ritual yang terputus. Galih berlari mendekat, memborgol tangan Widya yang berdarah. Kau sudah selesai, Widya, katanya, suaranya tegas tapi penuh iba. Kau pikir ini keadilan, tapi kau cuma ciptain lingkaran darah yang gak akan berhenti. Widya menatapnya, air matanya mengalir, tapi senyumnya dingin. Kalian gak bisa hentikan kutukan ini, bisiknya, suaranya lemah namun penuh ancaman. Desa ini berdosa, dan darah akan terus mengalir, dengan atau tanpa aku. Sari menatap Sumardi, yang masih bernapas meski lemah, luka-lukanya dalam. Kau juga nggak akan lolos, Sumardi, katanya, suaranya penuh kemarahan. Kau dalang koperasi itu, kau hancurkan hidup orang-orang kayak ibunya Widya. Hukum akan buktikan dosamu. Sumardi menunduk, air matanya bercampur darah. Aku tahu, aku berdosa, bisiknya, suaranya penuh penyesalan. Tapi aku nggak pantas mati kayak gini, nggak kayak gini. Gudang tiba-tiba terasa lebih dingin, dan lilin-lilin yang sudah padam tiba-tiba menyala kembali, membentuk bayangan wewe gombel dan tuyul di dinding. Sari menjerit pelan, bulu kuduknya berdiri. Pak,
Kita harus keluar dari sini, katanya, suaranya gemetar. Galih mengangguk, menarik Widya yang kini lemas, tapi matanya masih menyala. Saat mereka melangkah keluar, kain batik di lantai bergerak sendiri, seolah hidup, dan suara tawa tuyul menggema di belakang mereka. Desa Kaliwungu kini terperangkap dalam kutukan yang tak terlihat, dan meski Widya tertangkap, bayangan dendamnya masih mengintai, siap menyeret siapa saja yang berdosa ke dalam kegelapan. Desa Kaliwungu terasa seperti terkubur dalam kegelapan yang tak pernah usai. Kabut tebal masih menyelimuti, menyapu sawah dan jalan-jalan tanah, membawa aroma kemenyan dan darah yang seolah menempel di udara. Pohon beringin tua di ujung desa berdiri seperti penjaga dunia arwah, akar-akarnya bergoyang pelan meski tak ada angin, seperti tangan-tangan gaib yang mencari mangsa. Suara tawa tuyul dan tangisan wewe gombel masih bergema samar, seolah kutukan yang Widya panggil belum rela pergi. Malam itu, desa bukan lagi tempat tinggal manusia, ia telah menjadi medan pertempuran antara dendam, hukum, dan kekuatan gaib yang tak terlihat. Di pos polisi sementara, Widya Saraswati duduk di ruang interogasi, tangannya terborgol, lengan yang terluka akibat tembakan Bribtu Sari masih diperban. Wajahnya pucat, tapi matanya tetap menyala, penuh dendam yang belum padam. Di depannya, Inspektur Galih Santoso berdiri dengan wajah tegam, memegang berkas Koperasi Sukamaju yang kini menjadi kunci kasus ini. Foto-foto 53 mayat janda terpampang di meja, masing-masing dengan tanda bakar tuyul di pergelangan tangan dan kain batik bertulisan mantra. Widya, kata Galih, suaranya tegas namun penuh iba, kau sudah bunuh 53 orang. Puluhan nyawa, Widya. Apa ini benar-benar keadilan yang ibumu mau? Widya menatapnya, senyum tipis penuh kepahitan muncul di bibirnya. Pak Galih, kau nggak tahu apa yang ibu rasain, katanya, suaranya dingin namun penuh emosi yang menyayat. Kau nggak lihat dia nangis setiap malam, nggak lihat dia gantung diri dengan kain batik itu, matanya penuh penyesalan karena percaya sama Sumardi dan koperasi busuknya. Hukum nggak pernah ada buat kami, Pak. Aku cuma kasih apa yang mereka pantas dapat. Air matanya jatuh, tapi ia buru-buru menyekanya, seolah menolak kelemahan. Galih menghela napas, jantungnya terasa berat. Aku ngerti sakitmu, Widya, katanya, suaranya lembut tapi menohok. Tapi kau pikir ibumu akan senang lihat tanganmu penuh darah? Kau bunuh orang-orang yang mungkin cuma ikut-ikutan, yang gak tahu apa-apa soal penipuan itu. Apa bedanya kau sama Sumardi sekarang? Widya tertawa pahit, suaranya menggema di ruangan sempit. Bedanya? Aku nggak sembunyi di balik jabatan, Pak. Aku nggak pura-pura suci kayak dia. Mereka semua tahu apa yang mereka lakukan ke ibu, dan aku cuma pastikan mereka ngerasain apa yang ibu rasain. Di ruang lain, Sumardi dirawat di rumah sakit desa, tubuhnya penuh luka sayatan dari ritual Widya. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi ia masih hidup, meski ketakutan telah menghancurkan jiwanya. Bribtu Sari Wulandari duduk di samping ranjangnya, memegang buku catatan untuk mencatat keterangan. Pak Sumardi, kata Sari, suaranya tegas namun penuh kemarahan, ceritain semua tentang Koperasi Sukamaju. Jangan coba bohong lagi, karena bukti-bukti sudah ngomong sendiri. Sumardi menunduk, air matanya menetes ke bantal. Aku salah, Mbak, bisiknya, suaranya pecah. Aku serakah. Aku ambil uang koperasi buat hidup mewah, buat keluargaku. Aku nggak pikir orang-orang kayak Suminah akan bunuh diri. Aku cuma mau kaya. Sari menggertakkan gigi, tangannya mengepal. Kau tahu berapa banyak nyawa yang hancur karena keserakahanmu? Bentaknya, suaranya penuh amarah. Suminah mati, Widya jadi pembunuh, dan 53 janda kehilangan nyawa karena kau. Apa kau pikir maafmu bisa hapus semua itu? Sumardi menangis terseduh, tubuhnya gemetar. Aku tahu aku berdosa, katanya, suaranya nyaris hilang. Tapi aku nggak pantas mati kayak mereka, aku nggak pantas dikejar wewe gombel dan tuyul itu. Widya, dia bukan manusia, Mbak. Dia kayak dipandu arwah ibunya.
Sari menatapnya, bulu kuduknya berdiri. Ia teringat malam di gudang konveksi, saat bayangan Wewe Gombel dan tawa tuyul mengisi udara, seolah kutukan itu benar-benar hidup. Kau akan diadili, Sumardi, katanya, suaranya ding korespondencein Indonesian, hukum akan kasih kau apa yang pantas kau dapat. Tapi kalau kutukan itu nyata, hukum manusia mungkin gak cukup. Kembali di ruang interogasi, Widya tiba-tiba tertawa pelan, suaranya getir bercampur kesedihan. Kalian pikir menangkap aku akan selesaikan semuanya, katanya, menatap Galih dengan mata yang seolah melihat jauh ke dunia lain. Kutukan ini nggak akan berhenti, Pak. Desa ini berdosa, dan Wewe Gombel nggak akan pergi sampai semua darah terbayar. Galih menggertakkan gigi, suaranya tegas. Kutukan atau bukan, Widya, kau pembunuh. Hukum akan adili kau, dan Sumardi juga. Ini bukan soal arwah, ini soal nyawa yang kau ambil. Widya menunduk, air matanya jatuh ke meja. Hukum, katanya, suaranya penuh kepahitan. Hukum gak ada saat ibu mati, Pak. Hukum gak ada saat aku nangis di depan mayatnya, minta tolong tapi gak ada yang datang. Aku cuma kasih keadilan yang hukum gak pernah kasih. Ia menatap foto ibunya yang disita polisi, wajah Suminah yang teduh seolah berbicara padanya. Ibu, aku hampir selesai, bisiknya, suaranya lembut namun penuh luka. Maaf kalau aku gagal malam ini. Tiba-tiba, lampu di ruang interogasi berkedip-kedip, lalu padam. Udara menjadi dingin membeku, dan suara tawa tuyul terdengar samar, diikuti bisikan mantra Jawa, darah caluk darah. Galih melompat berdiri, tangannya meraih pistol, tapi Widya hanya tersenyum tipis. Kalian gak bisa lari dari kutukan ini, katanya, suaranya seperti bisikan dari dunia lain. Di sudut ruangan, bayangan Wewe Gombel muncul sekilas, rambutnya terurai seperti asap hitam, matanya merah menyala, sebelum menghilang secepat kilat. Di rumah sakit, Sari tiba-tiba merasa hawa dingin menyusup ke tulang-tulangnya. Ia mendengar tawa tuyul di luar jendela, dan saat ia menoleh, sebuah kain batik kecil tergeletak di lantai, entah dari mana asalnya. Motifnya penuh wajah perempuan menjerit, dan di sudutnya, tertulis nama Sumardi dengan darah kering. Pak Galih, teriak Sari melalui telepon, suaranya gemetar. Ada sesuatu di sini, kain batik, sama kayak di gudang. Widya nggak sendiri, Pak, kutukan ini masih hidup. Galih berlari keluar dari ruang interogasi, meninggalkan Widya yang kini terduduk dengan senyum penuh kepuasan. Di luar, kabut semakin tebal, dan suara tawa tuyul bercampur dengan tangisan Wewe Gombel, seolah desa ini telah menjadi sarang arwah yang haus darah. Galih dan Sari tahu mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari Widya, kutukan yang lahir dari dendam, darah, dan rahasia desa yang terkubur. Malam itu, Desa Kaliwungu terperangkap dalam kegelapan yang tak kunjung usai, dan meski Widya sudah tertangkap, bayangan Wewe Gombel dan tawa tuyul masih mengintai, siap menyeret siapa saja yang berdosa ke dalam neraka yang mereka ciptakan. Desa Kaliwungu terasa seperti terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Pagi itu, kabut yang selama ini menyelimuti desa perlahan memudar, membiarkan sinar matahari menyapu sawah dan jalan-jalan tanah yang masih becek. Pohon beringin tua di ujung desa berdiri diam, akar-akarnya tak lagi terlihat seperti tangan-tangan gaib, melainkan hanya pohon tua yang menyaksikan sejarah. Bau kemenyan dan darah yang pernah menghantui udara kini digantikan aroma tanah basah, dan bunga melati dari sesaji selamatan yang digelar warga. Suara tawa tuyul dan tangisan Wewe Gombel tak lagi terdengar, seolah kutukan yang menjerat desa telah melemah, meski bayangannya masih membekas di hati setiap warga. Di ruang interogasi Polsek Cibiru, Widya Saraswati duduk dengan tangan terborgol, wajahnya pucat namun tenang. Perban di lengannya masih basah oleh darah, tapi matanya tak lagi menyala penuh dendam. Di depannya, Inspektur Galih Santoso berdiri dengan wajah lelah, memegang berkas koperasi Sukamaju yang kini menjadi bukti kuat melawan Sumardi. Widya, kata Galih, suaranya lembut namun penuh makna, kau sudah akhiri lingkaran dendam ini dengan cara yang salah.
Tapi sekarang, hukum akan ambil alih. Sumardi akan diadili, dan kebenaran soal koperasi itu akan terbuka. Apa ini yang ibumu mau? Widya menunduk, air matanya menetes ke meja, tapi kali ini bukan air mata amarah, melainkan penyesalan. Pak Galih, bisiknya, suaranya lemah namun penuh pencerahan, saya tahu saya salah. Saya pikir darah mereka akan bikin ibu tenang, tapi setiap kali saya bunuh, saya cuma dengar jeritan ibu lebih keras di kepala saya. Saya cuma mau dia bangga, tapi saya malah jadi monster. Ia menatap foto ibunya, Suminah, yang disita polisi, wajahnya yang teduh seolah berbicara. Ibu pernah bilang, keadilan itu bukan soal balas dendam, tapi soal bikin dunia lebih baik. Saya lupa itu, Pak. Saya lupa. Galih mengangguk, hatinya terasa ringan untuk pertama kalinya. Kau masih punya waktu, Widya, katanya, suaranya penuh harapan. Hukum akan adili kau, tapi pengakuanmu ini bisa bantu kami ungkap semua dosa koperasi itu. Itu keadilan yang sebenarnya, bukan darah, tapi kebenaran. Widya tersenyum tipis, untuk pertama kalinya tanpa kepahitan. Terima kasih, Pak, bisiknya. Mungkin ibu akhirnya bisa tenang sekarang. Di rumah sakit desa, Sumardi duduk di ranjang, tubuhnya masih lemah karena luka-luka dari ritual Widya. Bribtu Sari Wulandari berdiri di sampingnya, memegang buku catatan, tapi matanya penuh iba. Pak Sumardi, kata Sari, suaranya tegas namun lembut, bukti koperasi Sukamaju sudah lengkap. Kau akan diadili atas penipuan yang hancurkan hidup banyak orang, termasuk Suminah. Apa kau punya sesuatu untuk bilang sebelum pengadilan? Sumardi menunduk, air matanya menetes ke selimut. Mbak Sari, bisiknya, suaranya penuh penyesalan, saya serakah. Saya pikir uang itu akan bikin hidup saya dan keluarga lebih baik, tapi saya nggak lihat berapa banyak orang yang hancur. Suminah, saya ingat dia, wajahnya penuh harap pas setor tabungannya. Saya nggak pernah minta maaf, dan sekarang saya bayar dengan ketakutan ini. Ia menatap Sari, matanya merah. Saya siap dihukum, Mbak. Mungkin ini satu-satunya cara saya tebus dosa. Sari mengangguk, hatinya campur aduk. Hukum akan kasih kau keadilan, Pak, katanya, suaranya penuh makna. Tapi yang lebih penting, kau harus minta maaf ke semua keluarga yang kau sakiti. Itu baru awal penebusan. Sumardi mengangguk pelan, wajahnya penuh penyesalan yang tulus. Di balai desa, warga menggelar selamatan besar-besaran untuk menenangkan arwah-arwah yang resah. Embok Sari, dukun desa, memimpin ritual dengan doa-doa Jawa kuno, menyebar asap kemenyan dan bunga melati ke udara. Desa ini sudah terlalu lama simpan rahasia kelam, kata Mbok Sari, suaranya rendah dan penuh hikmah. Dendam Widya bangkitkan kutukan, tapi sekarang kita harus lepasin. Biarkan arwah-arwah tenang, dan kita mulai hidup baru. Warga berdoa bersama, tangis dan tawa bercampur, seolah beban berat yang menekan desa perlahan terangkat. Sore itu, Galih dan Sari berdiri di tepi sungai Comal, menatap gudang konveksi yang kini disegel polisi. Kabut telah hilang, dan matahari sore menyinari desa dengan warna jingga yang hangat. Sari, kata Galih, suaranya penuh pencerahan, kita nggak cuma selesaikan kasus ini. Kita belajar sesuatu yang lebih besar. Dendam cuma lahirkan luka baru, tapi kebenaran bisa sembuhin luka lama. Sari mengangguk, matanya berkaca-kaca. Pak, saya pikir kutukan itu nyata, tapi sekarang saya tahu, kutukan terbesar adalah kebencian yang kita simpan di hati. Kalau kita maafin dan bikin damai, mungkin arwah-arwah itu juga akan damai. Di kejauhan, warga mulai kembali ke kehidupan mereka. Anak-anak bermain di sawah, para ibu membuka warung, dan suara adzan dari masjid desa terdengar lembut, seperti panggilan untuk memulai kembali. Gudang konveksi, yang pernah menjadi pusat horor, kini hanya bangunan tua yang diam, kain-kain batik di dalamnya tak lagi bergerak sendiri. Bayangan wewe gombel dan tawa tuyul telah lenyap, seolah kutukan itu akhirnya dilepaskan oleh kebenaran yang terungkap. Di sel tahanan,
Widya duduk sendirian, menatap foto ibunya yang dikembalikan polisi. "Ibu," bisiknya, suaranya penuh kedamaian, "saya salah pilih jalan, tapi sekarang saya harap kau bisa tenang. Saya akan terima hukuman, tapi saya janji akan hidup lebih baik, untukmu." Air matanya jatuh, tapi kali ini ada senyum kecil di wajahnya, seolah beban dendam yang selama ini mengikatnya telah lepas. Desa Kaliwungu kembali hidup, bukan tanpa luka, tapi dengan harapan baru. Filosofi mendalam muncul dari kegelapan yang mereka alami. Keadilan sejati bukan lahir dari darah atau dendam, melainkan dari keberanian untuk mengakui salah, memaafkan, dan membangun kembali. Di tepi sungai, Galih dan Sari berjalan pulang, matahari terbenam di belakang mereka, dan suara burung-burung kecil mulai berkicau, seolah desa ini akhirnya menemukan kedamaian. Di langit, awan membentuk pola lembut seperti motif kaum, simbol harmoni yang kini kembali ke Kaliwungu, membawa cahaya di ujung kegelapan.